Film dimulai dengan seorang wanita bernama Elizabeth, aktris berusia 50 tahun yang sukses besar dan pernah memenangkan Oscar. Namun, masa kejayaannya mulai memudar karena ia tak lagi memiliki pesona awet muda. Meski usianya lanjut, Elizabeth tetap bugar dan kini menjadi pembawa acara aerobik pagi yang populer. Suatu hari, setelah acara, Elizabeth ingin buang air kecil namun toilet wanita rusak. Akhirnya, ia menyelinap ke toilet pria dan masuk ke salah satu bilik. Di sana, ia mendengar Harvey produsernya sedang bicara di telepon dengan seseorang, mengkritik penampilan Elizabeth yang dianggap sudah seperti nenek, dan menyarankan penggantinya dengan wanita muda. Elizabeth terkejut dan kecewa mendengar pembicaraan itu. Elizabeth dan Harvey makan siang bersama, di mana ia dengan jijik melahap udang. Saat makan, Harvey menyatakan bahwa ia harus memenuhi keinginan penonton dan santai menyebutkan bahwa ia berencana memecat Elizabeth. Elizabeth hancur dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pekerja merobohkan papan reklame bergambar dirinya yang membuatnya sangat kesal hingga kehilangan fokus dan merusak mobilnya. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth terbangun di rumah sakit tanpa cedera serius. Seorang dokter memberitahunya bahwa istrinya adalah penggemar beratnya. Namun Elizabeth yang frustrasi tak bisa menahan air matanya. Seorang perawat muda mendekatinya dan mengembalikan jaket Elizabeth dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Saat itu, Elizabeth tak sengaja melihat tanda lahir aneh di tangan perawat itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Elizabeth menemukan sebuah flash disk di saku jaketnya. Ada catatan kecil di sana yang bertuliskan, "It changed my life." Saat tiba di rumah, ia penasaran dan mencolokkan flash disk itu ke TV dan melihat sebuah iklan tentang produk bernama The Substance. Produk ini dikatakan mampu mengkloni manusia dengan sempurna, yaitu versi yang lebih muda dan lebih baik. Iklan itu menjelaskan bahwa versi muda dan versi tua sebenarnya adalah satu orang yang sama dan hanya bisa hidup secara berganti setiap 7 hari antara versi muda dan versi tua. Awalnya, Elizabeth merasa ini tidak masuk akal. Namun, setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menelepon nomor yang tertera. Seorang operator menjawab dan Elizabeth mengatakan ingin memesan The Substance. Setelah itu, operator menyebutkan sebuah lokasi yang harus didatangi, lalu langsung menutup telepon tanpa penjelasan lebih lanjut. Elizabeth hanya bisa terdiam dan bingung. Keesokan paginya, Elizabeth menerima kartu kunci dengan nomor 503 di suratnya. Ia langsung menuju alamat yang diberikan operator dan tiba di sebuah gang gelap. Menggunakan kartu kunci, ia membuka gerbang dan memasuki ruangan rapi dengan beberapa loker. Elizabeth membuka loker bertuliskan 503 dan mengambil paket dari dalam. Setibanya di rumah, Elizabeth dengan tidak sabar membuka paket itu, dan di dalamnya terdapat beberapa bahan yang dikemas rapi, termasuk aktivator, stabilisator, kit saklar, dan makanan untuk kedua versi tersebut. Ada juga panduan yang menyebutkan bahwa stabilisator harus diberikan setiap hari dan diambil dari orang utama. Yang terpenting, keduanya harus bergantian setiap 7 hari tanpa kecuali, dan selalu ingat bahwa mereka adalah satu orang. Elizabeth kemudian pergi ke kamar mandi dan menyuntikkan cairan hijau, yaitu aktivator. Tapi, pupil matanya pecah dan ia mengerang kesakitan saat punggungnya mulai terkoyak. Elizabeth kehilangan kesadaran dan keluar versi muda yang muncul dari punggungnya. Versi muda ini tampaknya tahu apa yang harus dilakukan, lalu segera menjahit punggung Elizabeth yang lebih tua. Tak lama setelah itu, versi muda merasa pusing dan mimisan, menyadari bahwa ia harus mengikuti instruksi agar tetap hidup. Ia dengan cepat mengeluarkan cairan stabilisator dari tulang belakang Elizabeth dan menyuntikkannya ke tubuhnya yang membuatnya merasa segar kembali. Keesokan harinya, Elizabeth versi muda melihat iklan di surat kabar yang mencari wanita muda dan menarik. Ia memutuskan untuk mencobanya dan datang ke audisi memakai pakaian renang. Di sana, ia tampil menakjubkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Sue dan membuat juri terkesan. Harvey langsung tertarik padanya dan mempekerjakannya untuk acara aerobik. Sue lalu memberitahunya bahwa ia tak bisa hadir setiap 2 minggu karena harus merawat ibunya yang sakit, dan Harvey setuju menyesuaikan jadwalnya. Keesokan harinya, Sue menjalani pemotretan dan fotonya dipajang di papan reklame. Ia menghabiskan minggu itu untuk berlatih dan memperbarui lemari pakaiannya. Minggu itu hampir selesai, dan sesuai aturan, keduanya harus bertukar tubuh. Sue menuju kamar mandi dan menggunakan peralatan untuk bertukar kesadaran dengan Elizabeth.
Beberapa saat kemudian, ia pingsan sementara Elizabeth terbangun. Wanita itu bingung melihat gadis muda di sekitarnya, namun segera menyadari bahwa itu adalah dirinya sendiri di versi mudanya. Setelah seminggu berlalu, Sue bangun penuh semangat. Ia menjalani hari-harinya dengan pemotretan dan tampil dalam iklan terkenal. And in the meantime, Suatu hari, Sue membawa pulang seorang pria muda dan mereka mulai bermesraan di ruang tamu. Namun, ia tiba-tiba mimisan dan ingat bahwa sudah waktunya bertukar tubuh. Tanpa mengganggu suasana, ia menuju kamar mandi dan mendekati Elizabeth yang tak sadarkan diri. Sue lalu mengambil tabung penstabil dan mengeluarkan cairan lebih banyak dari tubuh Elizabeth tanpa memikirkan akibatnya. Ia merasa lebih baik dan kembali melanjutkan kesenangannya. Keesokan harinya, Elizabeth terkejut karena salah satu jarinya membusuk. Dia pun panik dan segera menelepon operator dan melaporkan bahwa Sue telah menyalahgunakan waktunya. Ia bertanya bagaimana mengatasi semuanya, tapi pria itu menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti aturan pergantian tubuh. Ia menambahkan bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki jarinya dan menyarankan mereka berhati-hati mulai sekarang. Sore harinya, Elizabeth pergi ke kedai kopi, di mana seorang pria tua terus menatapnya. Elizabeth menyadari pria itu memiliki tanda lahir yang sama dengan perawat muda yang merawatnya di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, barang-barangnya jatuh dan Elizabeth melihat kartu kunci bertuliskan 203. Ia menyadari bahwa perawat itu sebenarnya adalah pria tua ini. Pria itu bertanya bagaimana kabarnya, dan Elizabeth menjawab baik-baik saja. Pria itu mengungkapkan bahwa versi muda mereka akan mulai menggerogotinya, membuatnya semakin sulit mengingat siapa yang berhak hidup. Ia bertanya pada Elizabeth apakah versi mudanya sudah mulai menggerogotinya. Mendengar itu, Elizabeth takut dan buru-buru meninggalkan kafe. Still matter. Still worth something. Hanya beberapa minggu, ketenaran Sue melejit dan dia cepat menjadi bintang paling populer. Suatu hari, Harvey memberitahunya bahwa sejak bergabung dengan acara itu, ratingnya meningkat pesat. Karena itu, saluran TV ingin menjadikannya pembawa acara program tahun baru beberapa bulan lagi. Sue sangat senang dan siap melakukan apa saja demi popularitasnya. Sue mulai mengambil lebih banyak waktu dan cairan tulang belakang dari tubuh Elizabeth. Akibatnya, Elizabeth menua dengan sangat cepat. Tubuhnya mulai membusuk, rambut dan giginya rontok, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Marah dan putus asa, Elizabeth menghubungi operator untuk mengeluhkan situasinya. Namun, operator hanya berkata bahwa masalah itu harus diselesaikan sendiri oleh mereka. Ia juga menambahkan bahwa Elizabeth bisa menghentikan semuanya kapan saja. Bodohnya lagi, Elizabeth tak mau kehilangan versi mudanya yang cantik, sehingga ia enggan mengambil keputusan itu. Seiring waktu, Elizabeth mulai sering mabuk dan makan berlebihan. Sue yang frustrasi menghubungi operator untuk mengeluhkan kebiasaan buruk Elizabeth, sementara ia sendiri harus bekerja keras sepanjang minggu. Sue merasa lelah dan butuh waktu untuk dirinya sendiri. Namun, operator mengingatkan bahwa mereka harus menjaga keseimbangan. Meski memiliki tubuh yang berbeda, Sue dan Elizabeth tetaplah satu orang. Suatu hari, Sue mengambil banyak cairan dari Elizabeth. Dia menyimpannya di tabung dan memutuskan untuk menunda pertukaran tubuh selama mungkin. 3 bulan kemudian, Sue dan pacarnya sedang di apartemen. Acara tahun baru yang sudah lama dinantikan akan digelar besok. Saat itu, Sue mimisan dan merasa sangat sakit. Dia hendak menyuntik cairan, tapi cairannya ternyata habis. Dia panik dan menelepon operator untuk meminta cairan tambahan, tapi operator bilang Elizabeth adalah satu-satunya sumber dan mereka harus bertukar tubuh untuk mendapatkan cairan tersebut. Sue menjelaskan bahwa dia punya acara penting besok, tapi operatornya bodoh amat. Dengan sisa tenaga, Sue merangkak ke kamar mandi untuk memulai proses pergantian tubuh. Sementara itu, pacar Sue mendengar suara dari dalam kamar mandi dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat itu, Elizabeth terbangun dalam wujud aneh dengan punuk cacat. Dia berteriak kepada pria itu untuk segera pergi dari apartemennya. Mendengar suara mengerikan itu, pria tersebut lari ketakutan. Elizabeth kemudian melihat bayangannya di cermin dan merasa ngeri dengan penampilan barunya. Dia langsung menghubungi operator dan meminta agar kejadian ini dihentikan. Operator menjawab bahwa mereka akan mengirimkan alat pemutusan hubungan kerja ke lokernya, lalu menutup telepon. Keesokan pagi,
Elizabeth mengambil paket terakhir dari lokernya. Saat kembali ke rumah, dia menyeret tubuh Sue yang tak sadarkan diri ke ruang tamu dan bersiap menyuntikkan cairan penghenti proses ke tubuh wanita muda itu. Namun, saat melakukannya, Elizabeth melihat karangan bunga untuk Sue dengan pesan ucapan semangat untuk acara malam itu. Hal ini membuatnya ragu dan akhirnya memutuskan mencoba menyadarkan Sue. Sue terbangun, tetapi serum penghenti yang hanya setengah digunakan menyebabkan kesalahan, membuat kedua tubuh mereka sadar secara bersamaan. Menyadari apa yang hampir dilakukan Elizabeth, Sue marah besar dan menyerang dengan brutal. Setelah pertarungan sengit, Sue berhasil mengalahkan Elizabeth dan akhirnya dia pun habis. Setelah itu, Sue mulai bersiap untuk acara besar malam tahun baru tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Malam itu, ia tampil dengan gaun indah, siap menjadi pusat perhatian sebagai bintang utama. Namun, karena tidak menggunakan cairan pen stabil, tubuhnya perlahan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sue mulai merasa mual, dan ketika pergi ke kamar mandi, ia terkejut melihat giginya mulai tanggal. Dia mencoba mengabaikan tanda-tanda itu, tapi di lift, kuku jarinya lepas, diikuti oleh telinganya. Paniklah dia, dan kembali ke rumah untuk mengambil sisa serum aktivator. Putus asa untuk tetap tampil sempurna di malam penting itu, Sue menyuntikkan serum ke tubuhnya, berharap kondisinya bisa kembali normal. Namun, efeknya jauh dari harapan. Tubuhnya berubah menjadi massa daging mengerikan yang bermutasi, sebuah entitas mengerikan yang disebut Monstro Elizasue. Hibrida ini merupakan perpaduan menyeramkan antara Elizabeth dan Sue, lengkap dengan banyak mata, lengan, dan bahkan wajah Elizabeth yang menonjol dari punggungnya. Meski dalam kondisi tubuh yang buruk, Elizasue tetap memutuskan menghadiri acara malam tahun baru. Ia mengenakan gaun milik Sue dan menggunakan potret besar wajah Elizabeth sebagai topeng. Ia memotong bagian wajah dari potret itu, mengoleskan lipstik pada gambar bibirnya, lalu memakainya untuk menutupi wajah aslinya. Tak hanya itu, Elizasue menusukkan anting berlian ke daging tubuhnya yang rusak dan menata rambutnya yang sudah hampir habis. Setelah merasa puas dengan penampilannya, ia pun pergi ke acara tersebut. Di lokasi acara, penonton menanti kedatangan Sue. Namun, yang muncul adalah makhluk menyeramkan ini dengan wajah Elizabeth sebagai topeng. Penonton terkejut dan kebingungan, tetapi Elizasue tetap melangkah ke panggung dan mulai berbicara. Tak lama kemudian, topengnya terjatuh, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Melihat itu, suasana berubah kacau. Penonton panik berteriak dan ketakutan. Seorang pria nekat menyerang Elizasue dengan tongkat baseball, menghantam kepalanya hingga meledak. Namun, tubuhnya segera beregenerasi menjadi bentuk yang lebih mengerikan. Sisa-sisa tubuh Elizasue yang hancur akhirnya berhasil melarikan diri dari teater. Dia tersandung ke jalan dan tubuhnya meledak menjadi serpihan. Dari reruntuhan itu, wajah Elizabeth terlepas, namun tetap bergerak, merangkak perlahan hingga tiba di bintangnya di Hollywood Walk of Fame. Di sana, dia terdiam, menatap langit malam sambil mengenang masa-masa kejayaannya sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan membersihkan sisa-sisa kekacauan itu, menyisakan bintang Elizabeth yang retak dan memudar sebagai satu-satunya jejak keberadaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Sukses Nganggurnya. Sampai jumpa.